Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Sarah Alea Karunia Putri dari kelas 10-5. Pada hari ini aku mau ngejelasin konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan juga menurut mekanika kuantum. Tujuan dari pembuatan video ini untuk menambah nilai kimia dari Bu Uti. Nah, aku bakal ngejelasin yaitu soal pertama, penentuan konfigurasi elektron Niels Bohr pada suatu unsur. Sebelumnya kita harus tahu nih, kalau misalkan teori atom menurut Niels Bohr yaitu seperti tata surya, yang dimana lintasan elektronnya disebut seperti orbit atau kulit yang memiliki 7 lapis, yaitu kulit-kulitnya namanya ada K, L, M, N, O, P, Q. Menurut Niels Bohr, di setiap kulitnya itu memiliki maksimal elektron yang di dalamnya. Misalkan, pada kulit pertama yaitu kulit K, maksimal elektronnya yaitu 2. Terus kulit keduanya yaitu kulit L, maksimal itu ada 8. Kulit M itu ada 18. Kulit N itu ada 32. Kulit O itu 50. Kulit P 72 dan juga kulit Q yang terakhir, kulit ketujuh, yaitu maksimal elektron untuk masuk itu 98. Maksudnya gimana sih cara masukin elektron itu? Jadi misalkan nih, di suatu unsur dia memiliki nomor atomnya 15. Nah, kita langsung masukin aja nilai-nilai elektronnya ke dalam kulit-kulitnya. Tujuan dari konfigurasi elektron ini untuk mengetahui valensinya ataupun golongan dari si atom tersebut. Nah, misalkan nih tadi kan nomor atomnya 15. Ya udah kita masukin sesuai sama kulit-kulit yang tadi aku disebutin dari K sampai Q, yang dimana 15 itu kita masukin dulu ke 2. Terus nanti 15 dikurangin 2, itu masih ada sisa 13. Berarti kan lanjut nih, itu masih bisa dimasukin sama kulit kedua yang naungannya ada 8 elektron. Langsung masukin aja 8, berarti 2 tambah 8 sama dengan 10. 15 dikurangin 10 sama dengan 5. Nah, 5 ini kan gak masuk dong ke 8. Tapi dia itu bisa langsung aja masukin ke sisa 5-nya gitu. Nah, kalau kalian masih bingung dengan jelasan aku yang tadi, karena itu mungkin kurang jelas, aku bakal jelasin lagi lebih lanjut. Check this out. Nah, halo teman-teman semua. Jadi, untuk nomor pertama, untuk mencari konfigurasi elektron Niels Bohr pada unsur tertentu, aku bakal coba di unsur yang bernama argon, yaitu unsurnya dilambangkan menjadi AR. Nah, dia itu memiliki nomor atom sebesar 18. Nah, kita tuh ditanya untuk mencari valensinya atau golongan dari nomor atom tersebut. Nah, kita menggunakan cara konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Yang pertama, kita kan tadi udah aku jelasin ya, kalau misalkan menurut Niels Bohr itu ada kulit-kulit yang memiliki maksimal elektron untuk dimasukinya gitu. Nah, lanjut aja, kita langsung masukin aja nih, teman-teman. Karena 18 itu berarti diawali dengan 2 kan. Karena ini masih di bawah atau di atasnya di atasnya 18. Jadi ini masih bisa dimasukin 2 aja langsung. Langsung aja masukin 2 di sini. Kita hitung dulu. 18 dikurangin 2 masih sisa 16. Nah, 16 ini masih bisa dong dimasukin ke 8. Ya nggak sih? Ya udah, berarti kita langsung aja nih tulis 8. Nah, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Dikurangin 18 berarti masih sisa 8. Nah, harusnya kalau misalkan di kulit ketiga, itu kan tadi udah aku jelasin kan, di kulit M itu harusnya 18. Tapi karena ini sisanya 8, dan 8 itu di bawah 18, kita cek lagi nih, kita mundur lagi ke kulit sebelumnya, yaitu kulit L. Jadi mana maksimal itu 8. Nah, 8 ini masih masuk kan? Berarti sisanya itu di 8. Berarti valensi, karena ini udah selesai kan, 8 tambah 2 sama dengan 10, terus ditambah 8 sama dengan 18. Nah, ini sesuai dengan nomor atom dia yang di sini. Berarti yang 8 terakhir ini adalah golongan dia, yaitu berarti dia ada di golongan 8A. Bisa kita cek apakah argon ini
tepat di golongan 8A atau tidak. Teneng! Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu menentukan keempat bilangan kuantum dan letak golongan dan periode pada unsur A. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin nih teori atau menurut mekanika kuantum. Menurut mekanika kuantum, pada atom itu ada subkulit, yaitu ada 4, ada subkulit S, P, D, F. Nah, di dalam subkulitnya itu ada orbital-orbital yang dapat diisi berbagai elektron juga. Jadi mirip sih sama yang Niels Bohr, tapi bedanya kalau ini tuh di subkulitnya, dan subkulit itu cuma ada 4. Nah, yang dimana pada orbit atau kulit es itu diisi oleh 0 orbit, jadi dia 0 aja. Terus di subkulit P itu diisi 1 orbit. Terus D itu diisi 2 orbit, dan juga yang terakhir yaitu F, dia diisi oleh 3 orbit. Nah, ini itu untuk mencari, nah si subkulitnya ini disebut juga sebagai azimut, dan juga untuk mencari M atau magnetik itu dia menggunakan si yang tadi aku udah sebutin tuh, yang orbit-orbit tadi ada berapanya. Cuman sebenarnya tuh dia ada gambar guys. Seperti yang Bu Uti pernah suruh gambar yang ini. Cuman kalau misalkan kita gambar gini kan takutnya lupa ya. Jadi ada alternatif lain, yaitu kita gambar kotak-kotaknya guys. Jadi kalau misalkan S tadi kan aku udah sebutin kalau misalkan dia itu orbitnya nggak ada alias 0, berarti dia gambarnya satu kotak aja. Terus kalau misalkan P dia ada 1, jadi ditulisnya dari -1 sampai +1, yaitu ada 3 kotak. Selanjutnya juga di D itu dia ada 2, jadinya ada 5 kotak karena dari -2 sampai +2. Dan juga yang terakhir yaitu F, dia ada 7 karena dimulai dari -3 sampai +3. Nah, dan juga yang di terakhir itu kalau misalkan di mekanika kuantum kita tuh harus nyari yang namanya tuh spin. Spin itu adalah seperti tanda panah untuk mengisi di dalam kotak-kotak tersebut guys. Nah, yang dimana spin ini memiliki 2 hasil. Yang pertama, jika spinnya dia ke atas, itu dia diisi atau hasilnya sebagai plus setengah. Tapi kalau misalkan dia ke bawah, panahnya, itu sama dengan negatif setengah. Nah, terus gimana sih nyari konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum? Nah, ini tuh beda caranya lagi guys. Kalau misalkan tadi dimasukin ke kulit-kulitnya kayak 2, 8, 18, 32. Nah, kalau misalkan mekanika kuantum dia itu ada gini guys, angka-angkanya gini. Nah, ini tuh kalau nggak salah menurut aturan Aufbau. Jadi yang AS, 2S, 2P, 3S, 3P yang seperti gambar ini. Nah, kita bakal ngitung elektron atau letak golongannya, terus spin, magnetik, azimut, kulitnya di mana, dan juga periodenya di mana menggunakan aturan Aufbau-nya itu guys yang tadi di sini. Nah, dan juga aku lupa bilang kalau misalkan ada maksimal per subkulitnya, ini tuh untuk di aturan Aufbau-nya tadi yang di AS, 2S, yang dimana S itu 2, P itu 6, D itu 10, sama F itu 14. Jadi untuk penulisannya yang seperti ini, dia tuh AS pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6. Pokoknya kita tuh harus ngeliatin yang huruf yang dipakainya itu berapa, nanti kita sesuaiin sama maksimal per subkulitnya itu guys. Langsung aja nih kita masuk ke soalnya, cek result. Oke guys, jadi kita lanjut ke nomor 2, yaitu menentukan keempat bilangan kuantum dan juga letak golongan dan periode pada unsur A. Jadi kita menggunakan cara dari konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Di sini aku pakai IN, yaitu dia memiliki atom sebesar 49. Di sini kita bakal nyari sesuai yang tadi aku udah jelasin. Jadi, di mekanika kuantum dia itu ada kayak barisan kayak gini guys. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan yang sebanyak ini. Kalau misalnya kita nggak hafal, itu ada cara panah-panahnya, tapi di sini aku bakal kasih cara yang gampang aja, yaitu udah aku jabarin seperti ini. Nah, kita tinggal masukin aja guys nomor atom tersebut ke yang
ini. Ini sama seperti tadi Niels Bohr, jadi kayak kita tuh tambah-tambahin aja sampai dia ke nomor atomnya ini 49. Langsung aja kita hitung. Yang pertama kita mulai di 1s, terus 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Di sini kita hitung dulu. Jadi kita itu nambahinnya itu bukan di depannya guys, bukan. Ini kalau di depannya ini namanya kulit. Tapi kita tuh fokus ke pangkatnya untuk menghitung kayak menentukan akhirnya itu siapa gitu. Kita lihat di pangkatnya yaitu 2 ditambah 2 ditambah 6, 10. 2 tambah 6 tambah 2 sama dengan 10. Berarti ini setelah kita jabarin ini masih 20. Berarti masih kurang kan ke 49. Oke, kita lanjut lagi. 4S habis itu 3D. 3D ini 10. Tadi 20 tambah 10 sama dengan 30. Masih kurang 19 lagi. Kita lanjut. 3D habis itu 4P 6. Ini masih 36, masih lanjut 13 lagi. Terus 5S2, 38, sisa 11 lagi. Terus 4D. Tadi kan aku bilang 11 lagi kan. Berarti sorry guys, sorry. Oke, sorry guys. Tadi kan aku udah bilang ya, kalau misalkan tadi 4D itu adalah 10, berarti kita masih 10. Kita hitung lagi ulang ya. 10, 10, 20, 30, tambah 6, 36, tambah 2, 38, 38 tambah 10, 48. Berarti kan selanjutnya ini ada 5P. Tapi karena 5P ini sisa yang tadi kita hitung itu tinggal sisa 1, berarti 5P-nya ini bukan pangkat 6, tapi pangkat 1. Nah, setelah ini kita bakal nentuin kayak N-nya berapa, kulitnya di berapa, terus magnetiknya, spinnya, terus juga azimut, dan juga kita bisa mengetahui letak golongan dan juga periode dari si IN ini guys. Kita masuk aja ke N. Oke guys, kita cari N-nya. Jadi N itu adalah kulit terakhir dari penghitungan aturan Aufbau tadi. Jadi kan yang terakhir itu adalah 5P1. Kita fokus ke sini aja guys sekarang. Nah, N itu adalah kulit terakhir. Berarti ini berapa guys? 5. Berarti N-nya itu adalah 5. Selanjutnya kita cari azimut. Azimut itu kayak gini ya tandanya. Nah, azimut itu adalah si subkulit di angka terakhir. Jadi kita fokus lagi ke sini. Berarti P ini adalah si azimutnya guys. Nah, P itu tadi yang seperti aku udah jelasin, kalau misalkan P itu orbitalnya cuma 1. Berarti di sini kita tulis 1 ya untuk azimutnya atau P. Nah, sekarang kita mau nyari M-nya nih. Kan tadi aku udah jelasin kalau misalkan nyari magnetik tapi subkulitnya di P atau azimutnya di P, itu berarti ada 3 kotak guys. 1, 2, 3. Karena mulai dari minus 1, 0, plus 1. Nah, terus gimana sih cara kita masukin tanda pandanya itu guys? Itu dari si yang terakhir ini. Kita lihat dari si kulitnya. Langsung aja kita masukin. Kita mulai tanda panahnya itu dari yang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia itu berhenti di 0 kan guys, 5 itu, dan dia arahnya ke bawah. Berarti kita tulis M-nya itu adalah 0, dan S itu karena dia ke bawah, jadi sama dengan minus setengah. Oke, ini untuk mencari N, azimut, magnetik, dan juga spinnya guys. Selanjutnya, gimana sih cara cari golongan dan juga periode dari misalkan di mekanika kuantum ini? Yaitu untuk golongannya, jadi setiap kita nyari golongan itu, kita itu harus cek, harus yang terakhir itu adalah S. Kalau misalkan dia bukan S, kayak ini kan tadi 5P pangkat 1 ya. Berarti kita harus cek S terdekat. Berarti yang 5S pangkat 2 ini guys. Berarti kita langsung cek aja nih. Kebetulan kalau misalkan belakangnya S sama juga P, dia itu udah pasti golongan A. Tapi kalau misalkan dia belakangnya D, itu golongannya adalah B. Berarti
langsung aja kita tambahin. Ini pangkat 1 ditambah 2. Berarti sama dengan dia 3. Karena dia belakangnya P, kita tetap fokus sama yang angka terakhirnya ya. Berarti dia adalah 3A. Ya, bentar. Dan periode itu adalah angka terbesar dari barisan ini, guys. Kita cek. Oke, berarti setelah kita cek yang paling besar itu 5S sama 5P. Kita tinggal ambil dong nih angkanya. Berarti periodenya itu di 5. Berarti golongannya adalah 3A, periodenya adalah 5. Kelihatan? Oke, sudah nomor 2. Kita buktikan ya apakah IN yang atomnya 49 ini berada di golongan 3A dan juga periode 5. Oke guys, yang terakhir yaitu kita menentukan keempat bilangan kuantum dan juga mencari tata letak golongan dan periode pada unsur B. Nah, di sini aku memilih nomor atom bohrum yang memiliki nomor atom yaitu 107. Nah, ini lumayan panjang banget, jadi kita harus perhatiin step by stepnya, jangan sampai salah hitungan, karena kalau misalkan salah hitungan udah pasti semuanya salah. Jadi kita lihat contekan ini karena lumayan panjang kalau sampai 107. Ini juga first time nyoba yang 100. Jadi semoga benar. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung masukin ke 1S. 1S, terus 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Di sini itu udah 20. Lanjut masih banyak 87 lagi. 4S, 3D, 4P, 5S, terus 4D, 10. Di sini udah 30 tambah ini 38, 48, terus tambah 6 itu 54. 54 tambah 2 56, masih 107 ditambah 56 masih 51 lagi. Di sini aku tulis dulu ya guys. Tadi tuh udah 56 ditambah 24 0180. Oke, di sini udah 80. Di 5D ini udah 80, berarti sisa 27 lagi. 6 8 tambah 14 itu masih 22. Berarti sisa 5 lagi nih. Oke. Nah, di terakhir itu di 6D. 6D itu kan dia itu maksimal orbital itu adalah 10. Tapi di sini kita itu udah sampai di 22 guys. Karena di sini dia udah 80. 80 tambah 6, 86 ditambah 2 88 tambah 14 itu 102 Berapa ya? Bentar guys. Nah, udah 102, sorry. Berarti kan di sini kita tinggal sisa 5 doang. Berarti kita tinggal tulis aja 6D pangkat 5, bukan 10. Oke, langsung aja kita fokus ke kulit terakhirnya yaitu 6D pangkat 5. Nah, seperti yang tadi udah aku jelasin, berarti kita langsung aja cari N. N itu berarti di yang terakhir ini, yaitu adalah 6. Kelihatan? Oke, kelihatan. Berarti langsung tulis aja N-nya itu atau kulitnya ada 6. Terus azimutnya di D. D itu tadi maksimal orbitalnya berapa guys? Yaitu 2. Berarti dia itu azimutnya adalah 2. Terus M-nya, berarti kita buat kotak. Kalau misalkan dia dia berhenti di D, berarti dia ada berapa kotak? 5. Karena dari minus 2 sampai plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oh guys, iklan dulu bentar. Langsung kita tulis dari minus 2. Sorry, nggak rapi. Langsung aja kita masukin. Tadi N-nya itu adalah 6. Langsung masukin aja. Dari
Dari yang atas dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berhenti di minus 2. Berarti magnetiknya adalah minus 2. Nah, spinnya kita tinggal lihat. Dia tuh terakhir berhenti di atas atau di bawah, guys. Yaitu di minus 2, tapi dia arahnya ke bawah. Berarti kalau ke bawah adalah negatif setengah. Oke, sudah. Kalau yang nyari 4 ini. Selanjutnya kita cari golongan dan juga periodenya berapa sih? Nah, golongannya. Karena dia itu terakhir di D, dia tuh udah pasti jawabannya itu golongan B, guys. Tapi kita tinggal cari B-nya berapa. Nah, karena kalau misalkan belakangnya bukan S, kita harus cari S terdekat. Kita tinggal lihat aja, yaitu di sini kan 5, 6D pangkat 5. Kita cek mana S terdekat. Di sini F, nah di sini S pas banget. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7B. Karena tadi aku udah bilang kalau misalkan S sama P itu dia golongannya A. Tapi kalau misalkan dia D, belakangnya itu adalah golongan B. Berarti tinggal kita tambahin kan tadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Terus dia udah pasti golongannya B, berarti dia 7B. Tinggal kita cari periodenya itu berapa. Periode adalah kulit terbesar yang di dalam barisan ini. Kita cek. Yap, berarti paling besar adalah 7. Berarti dia periode 7. Oke, jadi unsur kimia bohrum yang memiliki nomor atom 107 itu di golongan 7B dan di periode 7. Apakah betul? Teneng! Oke guys, udah selesai nih aku jelasin konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan juga mekanika kuantum. Gimana? Kalian udah paham belum? Sekian video penjelasan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan juga mekanika kuantum dari Sarah Alea. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.